Do that one dance, baby. That one dance. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan, channel Perjalanan Semesta, channel yang mengajak semua sahabat semesta, para pejalan kehidupan di bentangan semesta untuk menghayati kehidupan hingga sampai pada keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga sahabat semesta dimanapun sahabat berada, sedang mengerjakan apapun, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang bisa mengakses channel ini, semoga kebahagiaan yang sejati senantiasa melingkupi, menggenangi hidup sahabat-sahabat semua. Sahabat semesta, di seri sebelumnya Perjalanan Semesta mengajak untuk menghayati salah satu kunci hidup penuh dengan kebahagiaan, dengan menciptakan spiritualitas ikhlas. Saat ini Perjalanan Semesta hendak mengajak sahabat semesta dimanapun sahabat berada untuk menghayati hidup, belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Tentunya ini kalau dibandingkan dengan pepatah yang lain sangat menarik untuk dikaji. Tong kosong berbunyi nyaring. Sahabat semesta, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita, terutama beberapa wilayah di Indonesia khususnya, di Jawa lebih khusus lagi, padi bukan merupakan barang asing, karena makanan pokok hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia berbahan dasar padi, diolah menjadi nasi dan makanan-makanan atau produk-produk turunan yang lain. Nah, padi adalah tanaman yang sangat mudah dijumpai, karena di mana ada sawah, disitulah padi bisa ditanam. Padi membutuhkan banyak air, dan dalam proses kehidupannya membutuhkan banyak sekali komponen untuk bisa sampai pada produk gabah yang di dalamnya ada beras. Ada lahan yang cukup luas, ada bibit, ada pengolah, ada pupuk, ada perawatan, ada masa panen, ada pengolahan berikutnya. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika padi sudah mulai tumbuh, lalu kemudian berkembang, bertambah tinggi, bertambah besar, semakin enak dipandang karena warnanya yang hijau untuk daun atau tanaman padi. Dan setelah sampai pada waktu tertentu, padi itu atau tanaman padi itu mulai mempersiapkan diri untuk memproduksi gabah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaan yang lain, terkhusus manusia. Nah, sahabat semesta, padi yang mulai tumbuh, lalu kemudian ada batang yang mengandung, kalau orang Jawa bilang meteng. Setelah itu kemudian mekar, di situ muncul bulir-bulir gabah yang masih sangat hijau, ranum, bening, dan manakala
esok atau pagi hari dengan balutan embun yang bening, kemudian dihembusi dengan angin bergoyang-goyang, ada yang berjatuhan, ada sinar mentari di ufuk timur, terciptalah keindahan purbakala, keindahan semesta. Nah, seperti yang saya katakan, perjalanan semesta tidak mengajak belajar untuk mencapai kebahagiaan. Dengan belajar dari ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk. Ketika baru tumbuh dan mempersiapkan buliran-buliran gabah, gabah yang belum terisi penuh itu akan menengadah ke langit, ke atas. Lalu ketika semua kebutuhan padi itu tercukupi, baik air, nutrisi, sinar matahari, udara, cuaca, maka melalui proses alamiah, nutrisi yang masuk lewat akar naik ke batang, kemudian diolah dalam batang tubuh pohon padi itu, lalu masuklah segala hal yang dibutuhkan ke dalam buliran-buliran gabah. Semakin lama semakin berisi, dan semakin berisi semakin merunduk, 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 dan merunduk. Dan ketika sudah utuh, maka padi ini akan mulai menguning, mulai untuk mempersiapkan diri menyelesaikan tugas kehidupannya, yaitu mempersiapkan benih yang sejatinya dipersiapkan untuk tanaman berikutnya. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh manusia untuk menyambung kehidupan sebagai sumber makanan. Nah, padi yang mulai berisi itu mulai merunduk, dan padi yang tidak berisi akan terus dan terus menengadah seolah menantang langit. Dia sudah tidak berguna secara pokok karena petani menanam padi hendak diambil gabahnya. Setelah gabah diambil, kemudian diolah, diambil berasnya. Maka oleh para petani, padi yang tidak berisi akan ditebang jikalau memungkinkan dijadikan makanan sapi, karena hanya sapi yang mau, hewan yang lain tidak, atau mungkin kerbau. Dan kalau tidak akan dibakar. Apakah masih berguna? Masih, tetapi tidak bisa bermanfaat sesuai dengan panggilan atau dawuh hidupnya, yaitu mempersiapkan, memberikan hidupnya untuk ciptaan yang lain. Sahabat semesta, sementara padi yang berisi, gabah yang berisi akan merunduk, merunduk dan merunduk. Kemudian setelah tua dia akan mengikhlaskan hidupnya untuk dipergunakan sesama ciptaan. Padi tahu akan tugas pokoknya, yaitu menciptakan, menghadirkan beras. Beras kemudian dimanfaatkan oleh ciptaan yang lain, kemudian masuk dalam siklus kehidupan yang bisa jadi pada waktunya akan kembali dalam bentuk yang lain menjadi padi kembali. Nah, demikian pula dengan kehidupan manusia. Semua manusia, setiap manusia memiliki tugas pokoknya, panggilan hidupnya sendiri-sendiri dan unik. Apakah kemudian ketika panggilannya itu berbelok, tidak sesuai dengan yang dikehendaki Sang Pencipta, manusia tidak berguna? Berguna, tetapi tidak seperti panggilan hidupnya. Oleh karena itu, baik kalau kemudian melalui ilmu padi merunduk berarti berisi. Mari kita mencoba merunduk, melihat ke bawah, melihat ke dalam, merenungkan apa sebenarnya panggilan jiwa ini, apa sebenarnya panggilan kehidupan ini, apa dawuh
dari Sang Pencipta untuk kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hanya sekedar hidup, lalu kemudian selesai dan tidak memberikan makna. Hanya sekedar hidup, menerima makanan, minuman, tetapi kemudian tidak ada manfaat yang pasti. Atau kemudian sahabat-sahabat semua tahu akan makna panggilan hidupnya yang sejati. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, tidak sedikit atau tidak jarang kita menjumpai orang-orang yang diam, sering bermeditasi, bermenung, hanya berkata-kata sesuai dengan kebutuhannya, tidak mengumbar kata-kata. Orang-orang seperti ini paham akan ilmu padi. Dia tahu kapan harus berbicara, kapan akan diam. Dan dia tahu apa panggilan jiwanya, panggilan hidupnya dari Sang Pencipta. Di seberang sana juga ada tipe-tipe manusia yang sekedar menjalani hidup, tidak tahu panggilan hidupnya, banyak berbicara, tapi kemudian sulit untuk merunduk. Kenapa sulit? Karena tidak ada isinya. Kalau padi berisi, pasti dia akan merunduk. Demikian pula manusia yang tahu akan panggilannya, tahu akan tugasnya, dia akan merunduk. Merunduk menandakan hormat kepada Sang Pencipta. Merunduk artinya memberi diri untuk kehidupan yang lain. Merunduk artinya mengorbankan diri supaya ciptaan yang lain, sesama ciptaan di bentangan semesta ini, mendapatkan manfaat kehidupan. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana kita? Di mana posisi kita ketika kita bercermin dari spiritualitas padi? Kita yang tengadah terus tanpa sadar bahwa kita tidak berisi, atau kita semakin merunduk, semakin memenuhi isi kehidupan ini dengan sesuatu yang bermakna hingga pada saatnya bermanfaat untuk sesama ciptaan Tuhan, bermanfaat bagi sesama pejalan berziarah di dalam semenanjung semesta ini. Semua kembali kepada sahabat-sahabat semua. Spiritualitas ilmu padi, spiritualitas merunduk, merupakan sesuatu yang sangat penting. Mari belajar dari apa saja di bentangan semesta ini, dan darinya kita belajar. Saat ini kita boleh belajar dari ilmu merunduknya padi, supaya kita bermanfaat jauh lebih berguna, jauh lebih sempurna, dan itu sesuai dengan panggilan jiwa, panggilan hidup. Demikian cermin kehidupan di perjalanan semesta. Kalau ada sahabat yang tidak setuju dengan pendapat ini, boleh berkomentar, boleh menambahi, memberi masukan supaya ke depan channel ini berkembang, bertumbuh, dan memberi manfaat yang baik bagi sahabat-sahabat semua, bagi siapa saja yang dapat mengakses channel ini. Demikian, selamat untuk melanjutkan perjalanan perziarahan di bentangan semesta ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, like, beri komentar untuk mendukung pertumbuhan channel ini. Dan jikalau bermanfaat bagi sahabat-sahabat, jangan segan untuk membagi, supaya semakin banyak sahabat-sahabat yang boleh belajar, boleh merenung, boleh menemukan sesuatu yang baik untuk bekal
melanjutkan pesiarahan kehidupan di bentangan semesta ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Rahayu.